Sebenarnya aku start bisnis ini kan umur 16 tahun. Jadi waktu itu tuh pas SMA, aku pesantren. Kebetulan FYP aku tuh orang bikin bisnis semua. Dan aku tuh kayak FOMO lah ya istilahnya, kayak orang ini mereka bisa sukses dengan bikin bisnis sendiri, bisa punya penghasilan sendiri. Tuh akhirnya aku ke-trigger lah, aku juga pengen sukses kayak mereka. Sampai akhirnya 2024 akhir kita udah ada 80 tim. Ya mungkin ini sebenarnya aku ngerasa aku beruntung ya. Alhamdulillah rezeki dari Allah sehingga semuanya bisa kayak gini. Jadi aku bisa bilang modalnya mungkin awal-awal 300 ribuan sih. Waktu itu bener-bener itu yang merubah hidup aku banget, mentor aku ya. Dari yang awalnya ratusan resi jadi ribuan. Dulu 100, 200 ya sampai 500 lah maksimal banget. Jadi aku 1500 resi. Dan itu nggak akan terjadi kalau Halo, perkenalkan nama aku Alea. Aku usianya sekarang 21 tahun. Aku kelahiran 2004. Terus usaha aku punya bisnis di bidang mainan. Jadi aku jual slime, ada dua. Yang pertama namanya Slime Bintaro, yang kedua namanya Seven Colors. Kalau background keluarga aku bisa bilang susah ya. Jadi even waktu itu pas SMA, orang tua aku itu ngutang buat bayar sekolah. Jadi buat bayar sekolah yang bagus, mereka itu harus pinjem uang untuk bisa bayar uang pangkalnya. Terus orang tua aku tuh backgroundnya mereka nikah muda, jadi secara finansial itu tuh masih belum terlalu baik. Aku tuh even waktu itu tuh uang jajannya tuh dikit, 1 bulan tuh 300 ribu. Ya sebenarnya so-so lah ya, mungkin nggak yang sedikit-sedikit banget, sehari 10 ribu. Tapi itu dengan disclaimer saat itu aku pesantren. Terus itu tuh kan kalau pesantren banyak banget beli kebutuhan, kayak beli beli sabun cuci, kayak gitu-gitu. Nah itu aku beli sendiri. Jadi waktu itu konteksnya kayak aku merasa pas-pasan banget di situ gitu. Jadi sebenarnya aku start bisnis ini kan umur 16 tahun. Jadi waktu itu tuh pas SMA, aku pesantren, itu tuh COVID. Karena COVID, akhirnya dipulangin kitanya. Jadi dipulangin ke rumah masing-masing. Nah dari situ aku lihat di TikTok lah ya. Jadi kebetulan FYP aku tuh orang bikin bisnis semua. Dan aku tuh kayak FOMO lah ya istilahnya, kayak orang ini mereka bisa sukses dengan bikin bisnis sendiri, bisa punya penghasilan sendiri. Tuh akhirnya aku ke-trigger lah, aku juga pengen sukses kayak mereka, kayak gitu. Akhirnya aku coba-coba bikin bisnis. Waktu itu aku pertama coba resell produk papa aku. Jadi papa aku tuh reseller kayak makanan hewan gitu. Aku coba jual, terus tapi juga itu kayak sebulan cuma kejual 1-2. Akhirnya waktu itu tuh aku kebetulan suka banget sama slime ya. Pas SMA, karena punya uang jajan sendiri, akhirnya aku beli bahan-bahannya, aku bikin. Nah ternyata hasilnya tuh menurut aku bagus. Dan mamaku bilang waktu itu kayak kenapa nggak coba dijual aja gitu. Akhirnya ya udah aku jual aja. Aku masukin ke Shopee. Waktu itu event per 2 minggu tuh belum ada penjualan. Tapi sebenarnya Slime Bintaro tuh startnya dari situ. Akhirnya aku iseng-iseng. Setelah 3 minggu mungkin ya, 3 minggu sampai 1 bulan, kejual lah produk satu pieces kayak gitu. Modal awal ya mungkin ini sebenarnya aku ngerasa aku beruntung ya. Tapi waktu itu even uang jajan aku 1 bulan 300 ribu. Jadi misalnya dari 300 ribu itu aku sisihin misalnya 150 sampai 200 buat beli bahan-bahannya. Nah udah dari situ ngegulung. Jadi aku bisa bilang mungkin modalnya mungkin awal-awal 300 ribuan sih. Alhamdulillah dari Allah, rezeki dari Allah sehingga semuanya bisa kayak gini gitu. Bisnis slime aku itu sebenarnya simple. Jadi kita jualan startnya dari online. Jadi kita jual di Shopee, di TikTok, dan marketplace lainnya. WA juga jualan. Terus kita produksi sendiri. Jadi kita produksi sendiri, kita jual lewat marketplace. Tapi per tahun ini kita itu coba jualan juga lewat offline gitu. Kalau buat sekarang kan kita fokus kedua ya, ke offline sama online. Nah, online itu channel yang udah naik banget dan udah kayak lumayan stagnan tuh di Shopee dan di TikTok. Akhirnya strateginya kita coba ke Facebook ataupun ke Google Ads gitu. Jadi kita coba ngiklanin di Facebook yang dimana target marketnya orang tua. Biasanya kan mereka nggak ngerti ya Shopee, TikTok, akhirnya mereka langsung ngechat di WhatsApp kayak gitu. Jadi kita closing lewat WhatsApp. Nah, tapi sebenarnya karena di WhatsApp otomatis kan ribet banget ya. Karena kan harganya beda-beda, apalagi ya kalau kita tuh kayak banyak banget kan. Jadi kalau di Shopee, di TikTok kan udah jelas nih, mereka ke Shopee udah mau langsung beli. Kalau di WhatsApp tuh mereka nanya-nanya dulu, kayak ini produknya apa, ada jenisnya apa aja, kayak yang mana yang bagus, kayak gitu. Nah, tapi ya kelemahannya di WA kan kalau misalnya customer service itu kan kadang suka nggak fast respon ya. Padahal sebenarnya ibu-ibunya tuh mau closing sekarang juga gitu buat beli produknya. Jadi emang sebenarnya aku ngerasa
kalau bisnis terutama jualan di WA tuh fast respon segalanya gitu. Akhirnya aku ngerasa rata-rata pertanyaan customer tuh lumayan repetitif. Akhirnya aku coba-coba carilah kayak fitur-fitur atau aplikasi yang bisa buat bales chat otomatis. Aku coba, aku ketemu ada namanya Hello AI. Jadi Hello AI itu basisnya ChatGPT. Nah, dia tuh kayak bisa bales customer secara fast respon dan AI-nya tuh always learning. Itu tuh bener-bener ngebantu aku buat hemat waktu banget dan fast respon karena bener-bener bisa 24 jam si Hello AI bales si customer. Pokoknya sejak pakai Hello AI, aku ngerasa bales chat customer jauh lebih cepet, operasional customer service aku juga jauh lebih rendah dan otomatis salesnya jadi jauh lebih meningkat. Poin plusnya tuh AI agent ini tuh natural banget. Jadi kayak bener-bener kita chat sama manusia dan si AI-nya tuh bisa dilatih sesuai dengan SOP bisnis kita gitu. Bahkan dia tuh bisa cek stok barang, cek ongkir, dan sampai kirim invoice ke customer. Kalau kamu pengusaha retail, F&B, atau bisnis apapun, percayain deh customer service-mu ke Hello AI. Biar Hello AI aja yang bantu kamu urus pelanggan. Jadi kamu bisa fokus ngurusin strategi yang lain yang lebih penting. Dan buat harganya itu jauh lebih hemat dibandingin kita harus pakai customer service sendiri. Jadi kalau emang kalian tertarik, boleh banget langsung kontak customer service-nya Hello AI. Kalau perkembangan toko aku sendiri, waktu itu 2020 aku start Oktober. Di Oktober tuh belum ada penjualan sama sekali. Kalau nggak salah November baru ada 1-2 order seminggu. Nah di Desember itu mulai ada tuh orderan tiap hari. Kayak cuman misalnya 1-2 resi. Tapi konsisten 2021 orderan awal tuh semester 1 tuh masih kayak per hari ada 10-20. Semester 2 alhamdulillah makin banyak, 50-60 resi per hari. 2022 mulai stagnan, jadi 2022-2023 mungkin aku bisa bilang sehari ratusan resi ya. Mungkin awal yang 2022 200-300 resi, 2023 itu 400-500 resi. Nah puncaknya justru sebenarnya di 2024. 2024 ini aku mulai bisa fokus ke marketing. Tadinya kan 2020, 2021, 2022 itu fokusnya operasional aja. Produksi sendiri, gudang sendiri, packing sendiri, nyelesain masalah. 2024 aku udah mulai lebih fokus ke marketing, udah mulai bisa ngonten. Akhirnya dari 2024 itu sempat pecah telur, 1000 per hari di 2024. Tapi by the way 2023 itu pernah kayak misalnya sehari tiba-tiba viral 2500 sehari resi. Nah di 2024 itu konsisten di 1000-an resi per hari. Di akhir 2024 juga achieve kita 2000 alhamdulillah per hari sampai sekarang kayak gitu 2025. Kan tadi aku sebut jumlah resinya ya, karena ini produknya slime otomatis kayak secara harga tuh murah-murah gitu ya. Jadi di 2020 ya mungkin per bulan tuh di angka 20-30 juta aja per bulan gitu. 2022 masih 80, 70, 60 gitu. 2023 akhirnya mulai ratusan, 2024 ya segituan juga, 200-an juga sampai sekarang gitu. Ratusan juta per bulan. Kalau dari secara perasaan seneng, tapi sebenarnya buat aku untuk sekarang itu udah jadi biasa aja. Karena sekarang setelah alhamdulillah ada uang, aku ngerasa kayak aku tuh nggak terlalu ngejar uang. Kenapa? Karena aku lebih suka ngejar kayak kalau buat sekarang ya ilmu baru, terus juga temen baru, sama kayak ngelola tim. Jadi uang aku tuh banyak dihabiskan untuk itu. Jadi sebenarnya kalau kayak perasaannya sih bangga, tapi itu pas awal di level tertentu ketika uangnya udah stagnan dapetnya segitu terus kayak dopamin levelnya atau kayak kesenangan yang didapatkan itu udah stuck, udah kayak di sini ya udah gitu. Sekarang ngejarnya bukan uang lagi. Aku juga nggak pengen membelikan barang lebih banyak lagi dengan uang itu. Ya udah sekarang lebih fokus tiap hari harus achieve omset karena sekarang tim aku gemuk banget. Itu tuh kalau misalnya omset aku sehari 2 hari nggak achieve aja, itu tuh berarti artinya harus nombokin gitu, harus kayak karena kan timnya gede, fixed cost-nya gede, otomatis target omsetnya gede. Nah itu tuh tantangan benar-benar sehari-hari tiap hari kita masih struggle di situ. Apalagi di era kompetitor makin banyak. Sekarang semua orang mau bikin bisnis, anak muda kan. Ya it's a good thing, tapi kayak buat aku jadi tantangan terbaru lah gitu. Tapi ya justru itu jadi seru ya, gamenya ada, jadi motivasi hidupnya juga ada nih, kita harus nyelesain masalah ini gitu. Awal ngerintis jelas sendiri dong, pasti tidak punya uang untuk meng-hire orang. Tapi akhirnya di 2021 kebetulan karena aku pesantren, COVID-nya udah selesai, disuruh balik lagi ke pesantren. Otomatis kan aku nggak bisa menjalankan bisnis nih tanpa orang kan. Akhirnya di situ aku mulai berani hire orang. Itu tuh kurang lebih
ada 5 lah. Itu semua kerjanya packing, produksi gitu. Bahkan buat print resi aja mereka perlu aku ajarin satu-satu gitu. 2022 itu mulai ada kalau nggak salah 11 orangan ya. Nah, di 2023 itu aku mulai bisa buat konten, TikTok Shop mulai naik, aku belajar banyak banget tentang marketing. Di situ titik baliknya. Sama aku punya mentor. Jadi waktu itu bener-bener itu yang ngerubah hidup aku banget, mentor aku ya. Aku lihatlah di TikTok, yang beliau bahas ini stage-nya sama nih sama yang aku lagi masalahin gitu. Akhirnya aku kontak beliau mau coaching aku gitu. Akhirnya dari situ aku punya mimpi. Beliau bilang, ini kamu potensinya besar, ini kamu bisa lebih gede dari ini. Tadinya nggak punya mimpi setinggi ini, aku kayak cuman datar gitu, kayak ya udah ngadepin aja masalah sehari-hari. Apalagi kan tadi aku udah ngomong juga, aku anaknya konsisten, istilahnya kerja keras tiap hari tuh ngerjain itu aja, masalah lagi. Aku malah ngerasa diri aku punya value gitu, aku aku berhasil nih hari ini karena aku berhasil mengerjakan ini. Tapi ternyata itu tuh nggak membawa aku kemana-mana. Akhirnya ketika aku punya mentor, kamu daripada fokus nyelesain masalah sehari-hari, mendingan kamu fokus ngestrategin masa depan. Dari situ, itu semua berubah. Jadinya tadinya sehari-hari, aku 3 bulan lagi harus kayak gini, harus hire ini, lebih banyak posisi strategis, itu semua berubah. Jadi aku punya tim marketing, punya HR, punya accounting, semuanya satu-satu, pelan-pelan otomatis bisnisnya naik gitu. Kalau dulu kan kepalanya cuma di aku. 2023 itu karena mentor kasih tahu, terus punya mimpi jauh lebih tinggi banget. Jadinya kayak akhirnya semuanya naik, alhamdulillah naik banget. Dari yang awalnya misalnya ya ratusan resi jadi ribuan, jadi dulu 100, 200 ya, sampai 500 lah maksimal banget. Jadi aku punya 1.500 resi. Dan itu nggak akan terjadi kalau istilahnya operasional aku belum ada. Jadi waktu itu yang pertama aku hire kan HR tuh. Akhirnya HR ada, otomatis pengkali lipatan timnya bisa jauh lebih cepat. Akhirnya di 2024 awal kalau nggak salah ada 50-60 tim, operasional aman, tim marketing yang nendang bola buat biar makin omsetnya naik aman. Jadinya di situ titik baliknya gitu. Sampai akhirnya 2024 akhir kita udah ada 80 tim sekarang. Sebenarnya yang pertama rezeki dari Allah ya. Udah jelas, maksudnya kayak aku ngerasa aku beruntung banget pertama kali buat bisnis langsung ketemu produk yang tepat, momentumnya tepat, belum banyak kompetitor. Pertama menurut aku itu rezeki dari Allah, tapi yang kedua menurut aku di luar itu semua faktor-faktor eksternal, menurut aku yang dari diri aku ngerasa konsistensi. Aku event dari 2022 selalu kerja 8 jam satu hari di weekday, 8 to 5, gak pernah nggak. Misalnya aku ada kuliah, misalnya aku ada ketemu orang, pasti nanti aku ganti si kerja 3 jam, 4 jamnya aku catat, aku taruh di Sabtu atau Minggu. Dan gak pernah bolong, sampai sekarang. Maksudnya sampai sekarang aku punya 80 tim pun aku gak pernah sekalipun yang namanya bolos kerja sih. Tim aku juga bisa lihat aku gak pernah telat juga gitu. Jadi aku ngerasa konsisten dari segi datang, maksudnya selalu bekerja. Kedua, konsisten dalam segi upgrade ilmu gitu. Aku ngerasa aku itu belum puas lah gitu. Aku pengen kayak ngembangin lagi bisnis aku, dan itu perlu konsisten karena kadang aku ngerasa dulu ya pas awal-awal semangatnya di awal doang. Tapi kalau sekarang tuh bener-bener terus memaksain diri aku buat semangat terus, buat belajar terus, buat upgrade ilmu terus buat terus kerja gitu. Kayak gitu. Dan event aku bener-bener hitungin sehari, itu aku manfaatin waktu buat kerja untuk produktif, buat belajar, buat olahraga, buat main, itu aku hitungin. Dan itu bener-bener aku evaluasi setiap minggu. Karena menurut aku ya, ini mungkin out of context, tapi ini penting banget menurut aku, otak itu bisa banget bohong. Apalagi sekarang ada TikTok, ada Instagram, yang awalnya kita ngerasa produktif padahal belum, ataupun kadang ngerasa belum produktif padahal udah, itu tuh bisa banget bohong. Akhirnya dari situ aku punya data, aku per hari nyatetin dari jam 8 sampai jam 8:10 aku ngapain misalnya ya, atau enggak misalnya dari jam 8 sampai jam 9 misalnya aku analisis Shopee kayak gitu. Nah dari situ dari sehari aku lihat kok kayak aku ngerasa belum produktif ya, aku lihat aja tuh si data itu, oh ternyata aku udah produktif kok, aku udah 8 jam kerja, berarti perasaan aku doang gitu. Akhirnya ya udah di situ aku bisa istirahat, ataupun kayak aku belum produktif, ya udah aku nambah kerja di weekend kayak gitu. Dan itu terjadi bertahun-tahun sampai sekarang gitu. Ya not even sehari libur gitu. Menurut aku karena lingkungan ya, jadi aku udah membentuk lingkungan yang proper buat kerja kayak gini. Jadi aku gampang buat ke kantor, buat produktif gitu. Pokoknya aku jaga mati banget itu, kayak istilahnya selama aku kerja 8 to 5, aku not even nyentuh TikTok, Instagram, YouTube, Netflix sekalipun gitu. Jadi kalau misalnya emang otak ngestak, kerjaan kayak udah ngestak gitu, dudukin aja, diemin aja. Bosan itu wajar gitu. Jadi kayak diemin aja, nanti lama-lama biar otaknya tuh biasa dapat kesenangan atau dopamin dari kerja itu gitu. Kalau misalnya udah sekali kerja main Instagram itu tuh jadi bikin orang nggak konsisten buat ngerjain yang susah kayak gitu.
apa aja yang udah diraih. Mungkin aku nggak bakal banyak flexing juga ya, karena emang aku nggak banyak beli barang. Paling cuma kayak mobil, terus kayak bisa ngasih orang tua. Sisanya tuh bener-bener aku alihin lagi ke bisnis. Kayak ini sewa kantor baru, terus juga aku buat gudang. Terus habis itu sisanya karena mungkin masih muda ya, secara kebutuhan. Dan kayak aku ngerasa apa yang aku beli itu jadi liabilitas. Aku belum mau untuk ke arah situ, jadinya aku beli aset lagi, aku puterin buat jadi tabungan aja sih. Jadi aku belum beli apa-apa, maksudnya paling cuman kayak itu doang. Sama even aku ke luar negeri pun cuman sekali, sekarang pun juga aku nanti mau umroh juga gitu. Jadi aku nggak banyak mengeluarkan uang sih. Maksud aku nggak bahagia di situ sih, belum gitu mungkin titiknya ya. Visi besar kita itu kita mau jadi brand sensori nomor 1 di Asia. Jadi kita benchmarkingnya kayak Lego. Kalau kakak tahu Lego, dia kan jual produknya di mall di mana-mana, kerja sama film kayak gitu-gitu. Dan kita benchmarknya ke situ dan itu mimpi kita. Karena ngerasa kalau produk mainan itu di Indonesia itu belum ada yang secara brand itu naik banget lah. Ada mungkin beberapa, tapi nggak yang kayak ada kayak brand Lego kayak gitu-gitu. Dan kita punya mimpi di situ gitu. Apalagi sekarang kan mainan dari China banyak banget ya. Dan mimpi kita justru brand lokal ke dunia gitu. Ya aku harapannya buat anak muda sih, aku pengennya anak muda itu lebih produktif, lebih ya sebenarnya anak muda sekarang banyak yang tertrigger juga untuk lebih produktif, tapi konsistensi aku ngerasanya. Pokoknya kalau udah punya mimpinya apa, punya mimpi dulu, akhirnya bedah dulu sehari-hari mau ngapain, lakuin terus tiap hari. Aku harapannya anak muda itu bisa bikin bisnis, bisa sukses, dan bikin community sih. Ayo bikin community, kita anak muda kumpul bareng-bareng sukses, saling tukar pikiran. Karena overall struggle yang aku hadepin itu ketika aku punya bisnis, itu misalnya aku ikut workshop, ikut organisasi, itu kan rata-rata udah jauh lebih tua ya, dan secara ngobrol kayak gitu tuh nggak terlalu yang nyambung gimana-gimana. Jadi kayak kalau makin banyak anak muda yang bikin bisnis, ayo kita buat community sih, aku ngerasanya gitu. Pokoknya buat teman-teman yang mau bikin usaha di usia muda juga, pesan dari aku adalah jangan pernah berhenti belajar. Sampai kapanpun itu, terus upgrade diri, bikin diri kamu pantas buat bikin bisnis tersebut. Saya Alia Carolina, owner dari Slime Bintaro dan Seven Colors. Ini naik kelas versi saya, temukan naik kelas versi kamu. Udah.